Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi washabihi ajma'in. Kembali lagi kita di podcast Sapu Umar bercerita. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang suku Jurhum yang sempat berkuasa di Mekah, lalu digantikan dengan suku Khuza'ah. Kemudian kita juga sudah membahas sampai datangnya seorang pemimpin di Mekah pada saat itu yang bernama Amru bin Luhai, yang mana orang ini bertanggung jawab atas ajaran kemusyrikan yang ada di Mekah dan di Jazirah Arab. Orang pertama yang mendatangkan berhala ke kota Mekah. Oke, di episode kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kembalinya kota Mekah ke pangkuan Bani Ismail. Jadi kepemimpinan Mekah kembali ke tangan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Oh ya, kemarin di episode yang lalu ada informasi yang ketinggalan yang belum tersampaikan. Jadi suku Khuza'ah itu berkuasa tidak sendirian, dibantu oleh beberapa suku yang lain. Di antaranya adalah Bani Bakr. Kemudian ada satu keturunan dari Nabi Ismail yang bernama Bani Mudhor. Bani Mudhor ini memiliki beberapa tugas khusus untuk di kepemimpinan kota Mekah, yaitu bertugas untuk mengawal jamaah haji, yang memimpin kegiatan lempar jumroh, memimpin kegiatan ifadah, lalu termasuk menyiapkan makanan dan minuman untuk jamaah haji. Yang ini tugasnya keturunan Nabi Ismail, yaitu Bani Mudhor itu. Kalau air, mungkin teman-teman ingat di episode yang lalu, suku Jurhum sebelum meninggalkan kota Mekah, mereka kan sempat mengubur sumur Zam-Zam, ditutup supaya orang-orang Khuza'ah tidak bisa menemukan air di sana. Nah, jadi tugasnya si Bani Mudhor ini, mereka keluar ke dari kota Mekah, nyari sumur atau nyari suku-suku di sekitar kota Mekah, dan mereka membeli air dari suku-suku tersebut. Jadi air aja beli sampai di kota Mekah itu. Dan ini berlangsung hingga sekitar 300 tahunan sampai suku Khuza'ah selesai memimpin, sekitar 300 tahunan lah. Itu mereka terus mengimpor air dari luar kota Mekah, karena di Mekah nggak ada air. Selanjutnya, tugas lain dari salah satu golongan di suku Mudhor ini bernama Ahlun Nasi atau Ahlun Nasa'ah. Siapakah mereka ini? Mereka adalah keturunan dari Bani Mudhor, yang mana mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang terkenal pintar lah pokoknya, yang intelek. Tugasnya apa mereka ini? Nah, tugas mereka ini adalah mengganti atau membolak-balikkan bulan haram. Maksudnya gini, teman-teman mungkin sudah pernah dengar istilah bulan haram di penanggalan Hijriah, yaitu bulan yang dimuliakan. Dan memang Allah memuliakan beberapa bulan, tepatnya 4 bulan di penanggalan Hijriah, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dimana kalau kita melakukan kebaikan di bulan-bulan tersebut, di 4 bulan itu, kita akan mendapatkan double pahala kita dilipat gandakan. Sebenarnya juga kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan tercela, perbuatan zalim, dosa kita akan dilipat gandakan juga. Nah, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, Arab yang dulu itu, kebiasaan mereka itu adalah berperang. Berperang untuk apa? Untuk mencari nafkah. Jadi kalau misalnya di satu suku A misalnya ya, mereka itu nggak punya lahan pertanian, mereka nggak punya peternakan, mereka juga nggak mahir berdagang. Jadi cara mereka untuk bertahan hidup adalah dengan menyerang suku yang lain. Suku B misalnya diserang. Nah, setelah suku B diserang, suku B kalah, hasil pertanian, lalu hasil peternakan, begitu juga orang-orang jadi tawanan perang itu akan diambil oleh suku A, dimanfaatkan, pertaniannya dimakan, peternakannya dia dikelola, dimakan sama mereka, dan tawanannya dijadikan budak. Nah, itu mereka jadi harus berperang. Masalahnya di bulan haram ini, di 4 bulan ini, orang itu nggak boleh berperang. Jadi syariat 4 bulan haram ini sudah diajarkan di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan orang-orang Arab ya taat pada saat itu. Karena nggak boleh berperang ini, tugas Ahlun Nasi adalah membolak-balikan
bulan haram ini. Jadi misalnya sekarang bulan Muharram, nggak boleh perang kan, bulan haram kan. Tapi karena mereka butuh untuk makan, butuh untuk hidup, jadi mereka harus berperang. Caranya gimana supaya nggak dosa dalam tanda kutip ya. Jadi bulan Muharramnya itu ditukar. Bulan Muharram bulan depan aja, sekarang bulan Safar. Nah, bulan Safar kan bukan bulan haram, jadi mereka boleh diperang. Nah, itu menghalalkan perang di bulan haram, dan ini saja perbuatan yang dosa, perbuatan yang salah. Suku Khuza'ah ini berkuasa di kota Mekah hingga kira-kira 300 tahunan. 300 tahun, kurang lebih 300 tahun, sampai munculnya seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Siapakah dia? Siapakah Qusay ini? Qusay ini adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang berasal dari jalur nasab Adnan. Dan jadi keturunan Nabi Ismail itu ada namanya Adnan, keturunan kesekian. Lalu dari Adnan turun lagi ke Fihr. Fihr ini dikenal dengan nama Quraisy. Jadi kalau teman-teman pernah dengar masyarakat Mekah itu namanya suku Quraisy, nah ini bapaknya Quraisy ini namanya ini si Fihr ini. Di Fihr itu nama aslinya, lalu dapat julukan Quraisy. Jadi siapapun yang keturunan dari Fihr ini berhak menyandang gelar suku Quraisy, dan termasuk si Qusay ini. Jadi Qusay ini juga berasal dari suku Quraisy karena keturunan dari Fihr. Qusay ini berasal dari negeri Syam. Jadi kan ada sebagian dari Bani Ismail yang keluar ke Jazirah Arab, keluar dari kota Mekah, lalu menyebar ke daerah-daerah lain di Jazirah Arab, termasuk ke Syam. Nah, ini Qusay ini termasuk keturunan dari Nabi Ismail yang hijrah sampai ke negeri Syam. Qusay ini datang ke kota Mekah, lalu dia bekerja di sana, ya berdagang, terus berbisnis, dan Qusay ini terkenal baik, memberikan kontribusi baik bagi masyarakat di kota Mekah, sehingga banyak orang suka sama si Qusay ini karena kedermawanannya, karena dia juga kaya, pebisnis, banyak orang suka lah. Kemudian si Qusay ini berniat untuk menikahi anaknya ketua suku Khuza'ah pada saat itu yang memimpin Mekah. Pada saat itu yang memimpin Mekah bernama Hulail bin Hubsyah dari suku Khuza'ah. Nah, si Qusay ini berniat untuk melamar anaknya si Hulail ini yang bernama Hubba. Nah, karena Hulail sudah mendengar sepak terjangnya Qusay ini, kebaikannya, lalu kekayaannya, kedermawanannya, akhirnya Qusay pun dinikahkan dengan Hubba, dinikahkan oleh Hulail. Dan resmilah Qusay menikah dengan Hubba dan menjadi menantu dari Hulail. Setelah sekian waktu berjalan, si Hulail ini meninggal. Dia wafat. Nah, karena rajanya Mekah dari suku Khuza'ah ini, raja Mekah sudah meninggal, Qusay merasa bahwa dirinya yang paling pantas untuk menggantikan mertuanya ini, untuk menggantikan Hulail memimpin Mekah. Qusay beranggapan bahwa dia adalah keturunan dari Nabi Ismail, keturunan dari seorang nabi, yang mana Nabi Ismail juga orang yang pertama menginjakkan kaki ke kota Mekah bersama ibunya Hajar kan. Jadi Qusay merasa paling berhak lah, dan dia ingin memimpin Mekah, dia berambisi untuk memimpin Mekah. Akhirnya di kota Mekah terjadi keributan pada saat itu, yang suku Khuza'ah ingin mempertahankan kepemimpinannya. Lalu Qusay dibantu dengan beberapa dari anak-anak Nabi Ismail juga, dari keturunan Nabi Ismail, ingin merebut kekuasaan. Dan tadinya membantu itu ya keturunan Nabi Ismail dari suku orang-orang Quraisy yang tinggal di Mekah, yang keturunan dari Fihr juga. Lalu ada keturunan dari Kinanah yang membantu Qusay dalam merebut kota Mekah ini. Akhirnya perang pun terjadi, perang yang sangat besar terjadi antara Bani Ismail dengan suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah juga dibantu oleh Bani Bakar. Setelah pertempuran besar terjadi dan banyak korban, kedua pihak sepakat untuk berdamai. Mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Nah, ketika berdamai ini, mereka menunjuk seorang hakim, seorang penengah, atau istilahnya mediator, untuk mereka berdua untuk menyelesaikan masalah suku Khuza'ah dan Bani Ismail. Akhirnya dipilihlah seorang yang bernama Ya'mur bin
Auf dari Bani Bakar. Ya'mur bin Auf ini adalah orang yang dituakan di Bani Bakar, orang yang dianggap bijaksana, orang yang dianggap arif, dianggap cerdas. Kalau istilahnya sekarang apa ya? Sesepuhnya Bani Bakar, atau kalau orang Jawa bilang itu bau rekso. Nah, orang yang dituakan lah. Setelah diutarakan permasalahan mereka, akhirnya si Ya'mur ini menetapkan bahwa Mekah dipimpin oleh Qusay. Jadi Qusay berhak untuk menerima kepimpinan Mekah karena kontribusinya Qusay di kota Mekah yang baik. Lalu Qusay ini juga keturunan dari Nabi Ismail, jadi dia lebih berhak untuk memimpin kota Mekah daripada suku Khuza'ah. Akhirnya Qusay memimpin di kota Mekah, dan suku Khuza'ah dan Bani Bakar diusir dari Mekah. Mereka menempati wilayah-wilayah di sekitar kota Mekah. Setelah Qusay dan Quraisy ini memimpin dan menempati kota Mekah, ada banyak inovasi yang dibuat oleh si Qusay ini dalam memajukan kota Mekah. Di antaranya adalah Qusay ini membangun rumah-rumah untuk suku-suku kecil di bawah suku Quraisy. Jadi kalau di tradisi Arab itu ya, dulu ketika ada seorang laki-laki yang dia itu memiliki kelebihan berupa kelebihan fisik seperti tampan, kuat, lalu memiliki banyak harta, banyak keturunan, lalu istrinya banyak mungkin juga ya, memiliki banyak keturunan, banyak istri gitu, dia boleh menisbatkan sukunya atas nama dirinya. Jadi dia bisa membuat suku atas nama dirinya. Tapi tetap suku induknya adalah ya suku sebelumnya. Misalnya di suku Quraisy ini ya, suku induknya itu namanya Quraisy. Di bawahnya suku Quraisy ini banyak suku-suku lain yang ya seperti itu, menisbatkan namanya karena kelebihan dimilikinya jadi suku sendiri gitu. Suku Quraisy itu banyak klannya, banyak seperti seperti Bani Adi, Bani Hashim, lalu Bani Asad dan lain sebagainya. Nah, si Qusay ini membuat rumah-rumah dan menempatkan masing-masing kabilah ini, ke masing-masing klan ini di tempat yang sudah disediakan. Jadi dibuat kayak kompleks-kompleks gitu. Jadi kompleksnya Bani Hashim di sini, kompleksnya Bani Asad di sini, kompleksnya Bani apa di sini. Ya sudah disediakan sendiri-sendiri sama si Qusay ini. Lalu yang kedua adalah Qusay membangun suatu tempat yang bernama Darun Nadwah di sekitar Ka'bah. Darun Nadwah ini? Darun Nadwah ini adalah sebuah bangunan tempat bagi para petinggi Quraisy, petinggi dari tiap masing-masing kabilah di suku Quraisy ini untuk berkumpul membicarakan suatu masalah yang penting. Di sana Qusay bertindak sebagai pemimpin tertinggi di Darun Nadwah. Selain itu, Darun Nadwah ini juga berfungsi sebagai tempat pernikahan. Jadi kalau ada orang mau nikah, itu perayaannya itu harus di Darun Nadwah, gak boleh di rumah masing-masing. Di seperti apa ya Darun Nadwah ini ya? Mungkin seperti balai kota gitu lah. Balai kotanya di zamannya Qusay ini. Kemudian peran Qusay yang lain adalah sebagai pemegang panji perang. Jadi kalau Quraisy lagi perang sama suku yang lain, itu pemegang panji perangnya harus Qusay, nggak boleh yang lain. Yang kedua adalah memiliki hak hijabah, yaitu memegang kunci pintu Ka'bah. Di Ka'bah nggak boleh ada yang masuk kecuali atas izin Qusay. Kemudian Qusay juga berhak untuk memberi makan dan minum jemaah haji, dan itu dilakukan secara gratis oleh maksudnya jemaah haji nggak boleh bayar ke Qusay, jadi itu digratiskan sama Qusay. Sedangkan Qusay sendiri mendapatkan makanan dan minuman itu dari sukunya, dari suku Quraisy, jadi ditarikin pajak gitu lah, ditarikin pajak berupa entah itu uang atau makanan atau minuman, diserahkan ke Qusay, lalu dia yang memberikan kepada jemaah haji. Qusay ini memiliki 4 orang anak. Di antaranya nama mereka adalah, yang pertama Abduddar, yang kedua adalah Abdul Manaf, yang ketiga adalah Abdul Uzza, dan yang keempat adalah Abdu. Di antara keempat anak ini, yang paling menonjol di masyarakat Mekah, yang paling dianggap baik, dianggap paling banyak kontribusinya bagi masyarakat Mekah adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf ini adalah kakek ke-6 dari Rasulullah SAW. Kakek ke-6, kakek ke-5 ke-6 ya. Ya pokoknya kakeknya Rasulullah SAW. Kakek keberapanya
Saya agak lupa. Jadi Abdul Manaf ini orangnya baik, orangnya suka berdagang, dia pebisnis, dia juga dermawan. Dia mewarisi sifatnya si Qusay ini, Abdul Manaf ini. Cuman masalahnya di tradisi Arab pada saat itu, ketika pemimpin itu meninggal akan digantikan oleh anak pertamanya. Yang anak pertamanya ini adalah Abdul Dar, anak pertamanya Qusay ini. Dan masyarakat Makkah itu nggak terlalu suka sama Abdul Dar karena kontribusinya kurang, lalu dia juga ya intinya nggak semenonjol Abdul Manaf lah. Orang-orang Mekah kurang begitu respect ke Abdul Dar. Ya, jadi di masa tua Qusay benar mewariskan kepemimpinannya ke Abdul Dar, ke anak pertamanya. Kemudian Qusay meninggal dan kepemimpinan Mekah jatuh ke tangan Abdul Dar. Ya, dia memimpin ya seperti ya dengan gayanya sendirilah. Dia memimpin Mekah hingga pada suatu ketika Abdul Dar ini meninggal. Jadi Abdul Manaf sudah meninggal, Abdul Dar juga sudah meninggal, dan harusnya kepemimpinan kalau menurut tradisi diwariskan oleh anaknya Abdul Dar yang pertama. Saya tidak menemukan namanya anak Abdul Dar ini mungkin ya, karena keterbatasan saya juga dalam mencari informasi. Akhirnya ketika Abdul Dar meninggal, terjadi pertikaian antara keturunan dari Abdul Dar dan keturunan dari Abdul Manaf. Keturunan dari Abdul Manaf itu ada empat anak. Mereka bernama Abdul Syams, yang kedua adalah Hashim, yang ketiga adalah Al-Muttalib, dan yang keempat adalah Naufal. Nah, mereka berempat ini ingin mengkudeta saudaranya, mengkudeta anaknya Abdul Dar yang berkuasa pada saat itu, karena mereka menganggap bahwa mereka lebih pantas karena mereka lebih banyak kontribusinya. Dan ini juga didukung oleh sebagian besar masyarakat Mekah yang memang suka sama Abdul Manaf ketimbang Abdul Dar. Dan ya, hampir saja mereka itu berkelahi. Hampir saja keturunan dari Abdul Manaf dan Abdul Dar ini berperang. Begitu juga dengan para pendukungnya. Jadi mereka juga memiliki pendukung sendiri-sendiri. Abdul Dar punya pendukung, lalu Abdul Manaf juga punya pendukung. Ketika mereka hampir berperang, tiba-tiba saja mereka itu memutuskan untuk berdamai. Udah, kita berdamai aja gitu lah, gak jadi perang. Akhirnya kekuasaan di kota Mekah itu dibagi dua. Ini keturunan Abdul Dar memiliki tugas, keturunannya Abdul Manaf juga memiliki tugas. Di antara tugasnya keturunan Abdul Dar ini adalah pemegang panci perang, pemegang bendera perang bagi bangsa Quraisy. Lalu pemegang kunci Ka'bah, itu juga tugas dari keturunan Abdul Dar. Dan mereka juga bertugas untuk memimpin Darun Nadwah. Itu adalah tugasnya keturunan Abdul Dar, dan itu berlangsung sampai zamannya Rasulullah seperti itu. Kemudian keturunan dari Abdul Manaf, di antara empat itu tadi ya, Abdul Syam, Hashim, Al-Muttalib, dan Naufal. Mereka bertugas memberi makan dan memberi minum, itu yang menjamu para jamaah haji. Jadi ya, memberi makan, memberi minum, lalu berbuat baik ke jamaah haji, itu tugasnya mereka. Dan di antara keempat orang ini, yang diberi tanggung jawab lebih itu adalah Hashim, yang mana dia paling banyak bertugas memberi minum dan memberi makan di antara daripada 3 orang saudara lainnya. Selain tugas-tugas yang sudah disebutkan tadi, di Quraisy juga dikenal beberapa kementerian kalau sekarang namanya ya istilahnya, untuk menangani beberapa macam permasalahan, yang mana kementerian itu diserahkan ke masing-masing suku atau masing-masing kabilah. Yang pertama adalah Al-Isar, Kementerian Al-Isar, yaitu mengurusi tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah. Jadi ini yang mengurus masalah berhala lalu sumpah, ini nama kementeriannya Al-Isar, dipegang oleh Bani Jumah. Lalu yang kedua adalah Tahrijul Anwal, yaitu yang menangani penanganan kurban dan nazar, dan ini dipersembahkan untuk berhala, dipegang oleh Bani Saham. Sahabat Nabi yang berasal dari Bani Saham ini adalah Amr bin As. Lalu yang ketiga adalah kementerian yang menangani masalah permusyawaratan, yang mana kementerian ini dipegang oleh Bani Asad,
sahabat Nabi yang berasal dari Bani Asad ini adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah binti Al-Khuwailid. Itu asalnya dari Bani Asad. Yang keempat adalah Al-Ashnaq, yaitu kementerian yang mengatur masalah tebusan dan denda bagi masyarakat Quraisy yang melakukan pelanggaran. Nah, kementerian ini dipegang oleh Bani Taim, di mana Bani Taim ini juga ada sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kelima adalah kementerian yang mengurusi masalah hukuman dan pembawa panji perang. Jadi selain kerutan dari Al-Qudar ini, ada juga yang bertugas membawa panji perang, yaitu Bani Umayyah. Bani Umayyah ini juga ada beberapa sahabat Rasul dari sini, yaitu Utsman bin Affan, kemudian Abu Sufyan, sama Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu asalnya dari Bani Umayyah. Lalu yang keenam adalah Al-Qubah, yaitu mengatur masalah kemiliteran dan pasukan kuda. Dipegang oleh Bani Makhzum. Sahabat yang terkenal dari Bani Makhzum ini adalah Khalid bin Al-Walid. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah As-Sifaroh, yaitu Kementerian Kedutaan. Jadi ketika Quraisy ingin membuat kerjasama atau membuat kontrak perdagangan dengan suku lain di luar kota Mekah, yang maju adalah As-Sifaroh ini, kedutaannya ini dipegang oleh Bani Adi. Dan sahabat Nabi yang terkenal dari Bani Adi ini adalah Umar bin Al-Khattab. Oke, sekarang kita coba fokuskan pembahasan kita kepada salah satu anak dari Abdul Manaf, yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Hashim ini memiliki kontribusi yang sangat besar di masyarakat Mekah, yaitu sebagai orang yang menjamu jamaah haji, yang memberi makan, yang memberi minum. Lalu peran Hashim yang lain adalah membuka jalur perdagangan Mekah sebanyak 2 kali di kota Mekah bagi bahasa Quraisy, bagi suku Quraisy. Jadi kalau sebelumnya orang-orang Mekah itu berdagang cuma 1 kali dalam 1 tahun, yaitu ke negeri Syam. Tapi karena usaha dari Hashim ini, selain ke negeri Syam, orang-orang Mekah juga melakukan perdagangan ke negeri Yaman. Dan waktunya diatur sama si Hashim ini. Jadi kalau musim panas, dia ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka ke negeri Yaman. Jadi 2 kali jalan dalam setahun. Ya, kalau teman-teman pernah baca surat Al-Quraisy di ayat kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, ini menceritakan kebiasaan kaum Quraisy, menceritakan kebiasaan bangsa Quraisy yang berdagang 2 kali di musim panas dan musim dingin. Nah, pencetusnya adalah ya ini Hashim ini yang pertama kali mencetuskan perdagangan 2 kali. Hashim ini menikah dengan seorang gadis dari suku An-Najjar. Suku An-Najjar ini berasal dari kota Yathrib, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah, kota Madinah. Jadi istrinya Hashim ini orang Madinah yang bernama Salma binti Amru. Nah, setelah Hashim dan Salma ini menikah, Hashim pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dan kebetulan pada saat itu Salma sedang hamil besar. Nah, qadarullah di negeri Syam, tepatnya di Palestina, di kota Gaza, Hashim meninggal dunia. Dan pada saat itu juga Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Syaibah. Syaibah itu kalau bahasa Arab artinya uban ya. Ya, karena anak ini dilihat memiliki beberapa helai rambut yang berwarna putih. Ya mungkin bukan uban, tapi ya karena warnanya putih ya seperti uban. Jadi diberi nama Syaibah, si anak kecil ini. Kita kembali sebentar ke kota Mekah. Setelah Hashim meninggal, diketahui oleh keluarganya bahwa Hashim sudah meninggal di negeri Syam, tugasnya digantikan oleh adiknya yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib ini juga dijuluki sebagai Al-Fayyad. Jadi nama lainnya Al-Muthalib ini adalah Al-Fayyad karena kedermawanannya yang berlimpah lah. Dia sangat dermawan sekali kepada jamaah haji, Al-Muthalib ini. Ketika Al-Muthalib ini mendengar bahwa anak dari Hashim sudah lahir di Madinah, dan sudah menjadi seorang pemuda di Madinah, akhirnya
Al-Muthalib berniat untuk menjemput anak dari Hashim ini, anaknya Hashimnya Saibah tadi itu, menjemput untuk membawanya ke kota Mekah. Akhirnya Al-Muthalib berangkat ke Madinah, ke Yathrib pada saat itu ya, berangkat ke Yathrib, kemudian mencari keluarganya Hashim yang ada di sana. Dan setelah ketemu dengan Saibah, Al-Muthalib ini begitu senang, begitu bangga, lalu memeluk sambil menangis seperti ya seorang paman ketemu keponakan yang sudah lama sekali nggak ketemu. Dan dia mengajak Saibah untuk ke Mekah untuk tinggal bersama Al-Muthalib. Saibah awalnya nggak mau ke Mekah karena dia ingin tinggal bersama ibunya, dan keluarganya pun juga berat untuk melepaskan Saibah untuk dibawa ke Mekah. Keluarganya itu keberatan gitu. Al-Muthalib ini terus merayu keluarga Hashim, istri Hashim yang ada di kota Yathrib itu, dengan kalimat yang santun, kalimat yang baik, dirayu supaya Saibah mau diserahkan kepada Al-Muthalib untuk diajak ke kota Mekah. Hingga ia mengatakan dengan kalimat yang sangat santun, sangat mulia, dia berkata bahwa anak ini akan dibawa ke kerajaan ayahnya Hashim yang berada di tanah suci Allah yang mulia. Dan mendengar kalimat itu, keluarga Hashim yang berada di kota Yathrib merelakan Saibah untuk dibawa Al-Muthalib ke kota Mekah. Nah, akhirnya Al-Muthalib berangkat ke kota Mekah membonceng Saibah. Ketika sampai di kota Mekah, orang-orang itu melihat Al-Muthalib menggonceng seorang anak muda, seorang yang tidak dikenali oleh masyarakat Mekah. Mereka itu mengira bahwa yang digonceng itu adalah seorang budak, karena Al-Muthalib ini kegemarannya adalah membeli budak di pasar budak lalu dipekerjakan di kota Mekah. Nah, orang-orang Mekah itu mengira bahwa Al-Muthalib membeli budak baru, jadi dia memanggilnya budaknya Al-Muthalib, atau dalam bahasa Arab adalah Abdul Muthalib. Nah, jadi si Saibah ini adalah Abdul Muthalib ini. Ya, kalau Abdul Muthalib mungkin teman-teman sudah tahu siapa beliau ini, yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Saibah, karena sudah terlanjur dikira budaknya Al-Muthalib dan dipanggil Abdul Muthalib. Jadi kebiasaan itu dibawa sampai beliau tua, sampai beliau wafat, jadi dipanggil Abdul Muthalib. Oke, sampai segitu dulu cerita tentang kembalinya kota Mekah ke pangkuan keturunan dari Nabi Ismail, hingga dijemputnya Abdul Muthalib alias Saibah, dijemput oleh pamannya, oleh Al-Muthalib, dan nantinya Abdul Muthalib ini akan berkuasa juga di kota Mekah, yang menggantikan pamannya, menggantikan Al-Muthalib. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang di episode ini, yaitu kalau teman-teman dengar dari kisah mulai Qusay, lalu Abdul Manaf dan keturunannya, mereka dikenal orang-orang yang dermawan ya, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka menjamu, yang suka memberi minum, memberi makan orang yang sedang berhaji, jamaah haji. Padahal mereka kan nggak kenal sama mereka gitu loh. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka bukan orang-orang Muslim, bukan orang-orang yang beriman, mereka penyembah berhala. Tapi mereka tuh dermawannya tuh sampai benar-benar dermawan gitulah, sampai jamaah haji yang nggak dikenal sampai dijamu gitu, sampai diberi makan, beri minum. Nah, kita yang sudah beriman, yang melakukan yang mana kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita memberikan minum dan makan kepada orang lain itu akan diberi pahala oleh Allah. Ya, jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang belum beriman ini. Jangan sampai kalah dalam kebaikan, maksudnya yang mereka aja melakukan dengan bukan karena Allah aja sampai mati-matian gitu, apalagi kita yang melakukan kebaikan karena Allah. Jadi harusnya kita lebih baik lagi. Lalu pelajaran berikutnya, kita perhatikan contohnya Abdul Manaf dan Abdar, di mana Abdul Manaf itu dicintai oleh
masyarakat Mekah. Dicintai karena kontribusinya yang sangat besar, dicintai karena dia dermawan, lain dengan Abu Dar yang kurang memiliki kontribusi bagi masyarakat Mekah, dan masyarakat Mekah juga nggak terlalu suka sama Abu Dar. Malah, tapi justru Abu Dar menjadi pemimpin bagi masyarakat Mekah, bukannya Abu Manaf. Dan kemudian karena ini juga sampai bertikai kan orang-orang Mekah ketika Abu Dar meninggal dan Abu Manaf meninggal. Ini coba kita lihat potongan hadis dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang kamu cintai dan mereka juga mencintaimu. Kamu doakan mereka dan mereka pun mendoakanmu. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kamu benci dan mereka juga membenci kamu. Mereka mengutuk dan kamu juga mengutuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita bisa lihat dari kisahnya Abdul Manaf itu, kalau pemimpin ingin dicintai rakyatnya, ya jangan tuntut rakyatnya untuk mencintainya. Jadi dia harus berkontribusi dulu kepada rakyatnya. Dia harus berbuat baik, lalu berbuat baiklah untuk rakyatnya. Jangan menuntut rakyat untuk mencintai pemimpinnya. Ya harus pemimpin dulu yang memulai, seperti Abdul Manaf tadi. Sementara kalau seperti Abu Dar tadi yang kurang kontribusi, yang kontribusinya nggak terlalu besar seperti Abdul Manaf, hasilnya nggak terlalu dicintai sama rakyatnya, nggak terlalu diperhatikan oleh rakyatnya. Malah ketika ada yang memberontak, rakyatnya malah mendukung si pemberontak ini, keturunan dari Abdul Manaf. Karena kalau kita bisa bilang dalam tanda kutip pemberontak ya, ingin mengkudeta keturunan dari Abu Dar. Malah masyarakat Mekah kebanyakan yang mendukung si pemberontak ini karena mereka kan melihat dari apa yang pemimpin itu kerjakan. Ini Abdul Manaf kan kontribusinya baik, kontribusinya tinggi, dan dia ingin menguasai kota Mekah, dia ingin memimpin di kota Mekah. Ya, orang-orang setuju, orang-orang lebih suka kalau dia tuh memimpin daripada keturunan dari Abu Dar yang kurang kontribusi. Nah, kalau di kepemimpinan sekarang ya mungkin kalau pemimpin itu benar-benar cinta sama rakyatnya, cinta sama masyarakatnya, dia itu dilabel sebagai pemimpin yang merakyat, ya harusnya berbuat baik sama rakyat, jangan menuntut rakyat untuk memahami keinginan pemimpin gitu loh. Kalau sekarang mungkin bikin undang-undang yang pro dengan rakyat, bukan pro terhadap segelintir orang aja yang punya duit gitu loh. Karena yang memilih dia itu kan ya rakyat, bukan orang-orang segelintir itu. Yang mengamanahkan kekuasaan ini kan rakyat juga. Jadi dia utamakan rakyat lah daripada orang-orang ya pejabat-pejabat yang gila harta itu. Ya, jadi segitu aja kisah kali ini. Insyaallah di episode berikutnya kita akan membahas tentang agama Yahudi dan agama Nasrani, bagaimana bisa masuk ke dalam Jazirah Arab. Jadi untuk kota Mekah ini kita akhiri dulu sampai kisahnya Abdul Muthalib dibawa ke kota Mekah oleh pamannya Al-Muthalib. Nanti insyaallah akan dilanjutkan serial kota Mekah ini di 2 atau 3 episode mendatang, setelah kita membahas masuknya agama Yahudi dan agama Nasrani ke kota Mekah. Nih, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salahnya dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wallahu a'lam.